Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Dafa Aula Syahrul dalam Prodi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan program sederhana Alur C++ yang saya buat mengenai seberapa layak mahasiswa dalam mendapatkan beasiswa dalam kriteria yang tersedia.
Nah, kurang lebih kode yang saya buat seperti ini. Nah, sekarang kita masuk ke tahap compile and run. Nah, untuk nama coba kita ini IPK 3,9. Masih orang tua kita taruh 5 juta. Terus tambahan ya. Sudah ini statusnya adalah layak menerima beasiswa karena IPK-nya itu tinggi dan dia ada prestasi tambahan. Nah, jika tadi sebelumnya kita sudah membahas tentang algoritma dan sistem compile seperti apa, hasil seperti apa, dan sekarang saya akan menjelaskan tahap logikanya. Jadi logika program ini dibagi menjadi tiga tahapan utama, yaitu yang pertama, program akan mengecek IPK mahasiswanya dulu. Nah, jika IPK mahasiswanya itu lebih besar atau sama dengan 3,75, maka mahasiswa itu dinyatakan lolos ke tahap seleksi berikutnya. Tetapi, kalau IPK-nya kurang dari 3,75, maka mahasiswa langsung dinyatakan tidak layak menerima beasiswa tanpa melihat penghasilan orang tua ataupun prestasi tambahan. Yang kedua, setelah lolos dari tahap IPK, program akan mengevaluasi penghasilan orang tuanya terlebih dahulu. Jika penghasilan orang tuanya kurang dari atau sama dengan 4 juta rupiah, maka mahasiswa itu dinyatakan layak menerima beasiswa. Namun jika penghasilan orang tua lebih dari 4 juta, maka mahasiswa tersebut akan masuk ke tahap pertimbangan tambahan. Yang ketiga adalah pengecekan prestasi tambahan. Jika mahasiswa tersebut memiliki prestasi tambahan seperti lomba atau yang lainnya, maka meskipun penghasilan orang tua tinggi, mahasiswa tetap bisa mendapatkan beasiswa. Tapi jika mahasiswa tidak memiliki prestasi tambahan, jadinya mahasiswa tidak layak mendapatkan beasiswa. Nah, secara kode, saya menuliskan kondisi-kondisi ini menggunakan nested if, yang mana artinya itu satu kondisi itu dicek di dalam kondisi lainnya, sesuai dengan urutan proses seleksi. Sebagai contoh, program itu hanya akan mengecek penghasilan jika IPK-nya sudah memenuhi syarat, yaitu di atas 3,75 atau 3,75. Dan hanya akan mengecek prestasi jika penghasilan orang tua melebihi 4 juta. Nah, program ini tuh singkat, efisien, dan sesuai dengan logika tahapan seleksi beasiswa yang sering digunakan di dunia nyata. Kedepannya, program ini bisa dikembangkan lebih lanjut, misalnya dengan sistem input berulang, looping, penyimpanan data mahasiswa, atau bahkan berbasis antarmuka grafis. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Yang berikutnya kita akan lanjut ke TB1 yang bagian B, yaitu looping. Nah, ya sekarang kita lanjut ke TB1 yang bagian B, itu looping. Oke, kita langsung masuk ke dalam source code-nya, dan sebentar saya akan menuliskan source code-nya terlebih dahulu.
Source code kurang lebih seperti ini, sangat simpel, dan kita akan melihat hasilnya seperti apa. Nah, seperti ini source code-nya, dan sekarang kita akan melihat hasilnya. Nah, hasilnya akan tampak seperti ini, seperti yang diinstruksikan pada soal TB1 yang bagian B-nya. Nah, sekarang kita akan lanjut ke dalam pembahasannya. Nah, penjelasannya ini kita bahas langsung saja. Di awal programnya itu, saya mengimpor dua dari daftar pustaka, yaitu include yourstream dan include yourmanip. Ya, fungsi untuk membantu membuat format tampilan output menjadi rapi-rapi seperti yang seperti ini. Nah, setelah itu dalam fungsi main, saya mencetak judul kolom menggunakan cout, yaitu bilangannya, bilangan pangkat 2 dan bilangan pangkat 3. Lalu saya tambahkan garis pemisah agar tampilannya lebih terstruktur dan enak dilihat. Bagian utama dari program terletak pada penggunaan loop for. Saya menggunakan perulangan for yang seperti ini, algoritmanya, yang artinya perulangan akan berjalan dari angka 1 sampai angka 5. Di setiap iterasi, program akan mencetak tiga hal. Nilai bagian I, hasil dari yang itu satu, dan yang kedua hasil dari satu pangkat 2, yaitu bilangan I pangkat I. Yang ketiga, hasil dari satu pangkat 3, yaitu satu pangkat satu, dan lain-lain. Nah, untuk tampilannya, untuk membuat tampilannya agar rapi seperti tabel, yang tadi saya gunakan fungsi setW, tanda kurung dari pustaka yang tadi Yomanip. Yang fungsinya itu adalah untuk mengatur lebar kolom secara konsisten. Jadi hasil cetakan akan lurus dan sejajar. Nah, kesimpulannya ini adalah program ini sudah sederhana, tapi sangat efektif untuk memahami dasar looping atau formatting output dalam bahasa C++. Selain itu, program ini menghasilkan output yang sesuai dengan apa yang diminta pada soal, yaitu tabel, bilangan lengkap, dengan pangkat 2 dan pangkat 3. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebih mohon maaf. Ini dia tugas besar 1A dan B program lanjut dari Muhammad Tafaul Syahrul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.